basis sebelumnya di kawasan Indochina sudah banyak ditertibkan. Daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Kamis lalu, polisi membongkar markas judi online Judol tersebut di sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. 321 orang ditangkap, diantaranya adalah 228 warga negara Vietnam, 57 warga negara Tiongkok, dan sisanya berasal dari Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan seorang warga negara Indonesia. Dari 321 orang itu, 275 WNA diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kini, Polri tengah memburu sponsor para pelaku. Kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran, baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Pakar keamanan siber sekaligus Direktur Eksekutif Communication and Information System Security Research Center, SISREC, Pratama Persada mengingatkan pemerintah agar Indonesia tak jadi surga selanjutnya untuk praktik kejahatan transnasional ini. Sebenarnya yang perlu diperdalam itu nanti adalah pemodalnya siapa, seperti tadi Pak Usman bilang, pemilik platformnya siapa, kemudian penyedia rekeningnya siapa, penyedia kriptonya siapa, karena pasti ujung-ujungnya nanti akan dilempar ke kripto nih gitu. Kemudian masalah sponsor visa dan lain-lain gitu. Karena ini modusnya ini semakin lama akan semakin canggih Mbak gitu. Nah, ini jangan sampai nih Indonesia jadi safe haven-nya untuk operasi judi online Asia Tenggara nih gitu. Kini, polisi menahan para tersangka di rumah tahanan Barreskrim Polri. Kasus penipuan judi daring ini sekaligus lagi jadi alarm keras bagi penegak hukum untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan pintu masuk Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Sindikat judi dan penipuan daring yang terbongkar dan 320 warga negara asing ditangkap memantik sorotan. Apakah basis operasi ini bergeser ke Indonesia? Bagaimana mencegah kasus serupa kian marak tidak terulang kembali? Kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan pengamat keamanan cyber Vaksinkom Alphonse Tanujaya. Selamat sore Mas Yusuf, selamat sore Mas Alphonse. Selamat sore. Oke, pertama kita mengapresiasi Polri telah mengungkap sindikat ini. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menangkap aktor utamanya? Siapa sponsornya? Ya, terima kasih. Tentu kita apresiasi, ini yang ditangkap kan ratusan. Dan tentu ini operasinya sangat besar gitu. Operasi sangat besar itu tentu bukan dadakan ya. Pasti sesuai dengan yang kita pantau, diawali oleh adanya laporan informasi, adanya kegiatan penyelidikan, termasuk juga informasi yang ada di media sosial dilakukan pemantauan. Nah, kalau sehingga saat ini yang kita dapatkan informasi awal itu, apakah akan melakukan pengusutan kepada pelaku utama, tentu itu tidak bisa dipungkiri. Semuanya itu kan didasarkan pada proses penyelidikan yang sudah berjalan pada pelaku-pelaku yang saat ini sudah tertangkap tangan berdasarkan barang bukti yang ada itu dulu. Nah, selanjutnya menurut hemat kami ya pendidikan digital ini tentu yang menjadi prioritas utama. Jangan sampai itu luput. Yang kedua terkait dengan transaksi keuangan. Nah, itu tentu yang ketiga berkoordinasi kan, dengan lintas
berkoordinasi dengan instansi terkait. Jadi intinya apa yang ditanyakan itu masih dari substansi materi untuk pengembangan penyelidikan. Kita tentu mendorong tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, prioritas yang pasti menurut hemat kami sekali lagi digital forensik ini sangat penting untuk diutamakan. Itu tidak boleh luput. Nanti saya lanjutkan ke Anda terutama soal kemana aliran dana yang katanya juga kerjasama dengan PPTK untuk mengetahui uangnya terbang kemana. Saya ke Mas Alfons. Mas Alfons, dengan penangkapan ratusan WNA kemarin, ini menunjukkan Indonesia bukan lagi pasar, tapi jadi markas judi online. Menurut Anda, kenapa mereka berani dan bebas praktik membuka operator judi online di Indonesia? Ada positifnya, kita ini nggak selalu negatif. Positifnya adalah koneksi internet Indonesia di beberapa lokasi di mana pelaku penipuan dan judi online ini terungkap sudah memenuhi syarat untuk melakukan kejahatan judi online. Itu positif. Artinya ini 321 orang terkoneksi ke internet, tiap orang 110 mega. Itu artinya 3,2 giga 24 jam sepanjang hari. Itu bisa. Artinya itu butuh infrastruktur yang baik. Jadi kabar gembiranya adalah beberapa lokasi di Indonesia sudah sangat memenuhi syarat, internetnya bagus, yang mau kerja halal datang ke sini. Tetapi negatifnya itu disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari 321 orang ini, mereka semuanya itu warga negara asing. Kalau kita lihat dari polanya, sebenarnya yang begitu yang disasar itu negara bukan Indonesia korbannya. Kenapa? Karena kalau kamu nyasar warga negara Indonesia, mesti yang bisa ngomong bahasa Indonesia dong. Lalu lakukannya enggak dari Indonesia, dari Kamboja, dari Myanmar, dari negara lain. Nah kalau di sini dilakukan, artinya yang disasar itu warga negara Cina, warga negara Vietnam, yang dia ngerti bahasanya. Kan nggak mungkin orang Indonesia suruh nipu orang Vietnam, ini ngomong apa nih nggak ngerti. Itu kira-kira gambaran utamanya. Tetapi kalau sampai kita dijadikan sebagai markas, Indonesia perlu memberi contoh bahwa nih kita tindak dengan baik. Jadi kalau ada judi online yang menyasar orang Indonesia ada di negaramu, tolong kamu tindak dengan baik dan bantu kita. Sekarang kita bantu mereka. Jadi ini kita tindakan sasarannya dari sisi operatornya ya nggak mungkin orang Vietnam menipu orang Indonesia, ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oke, tapi gitu. Pertanyaan inti saya tadi, kenapa mereka merasa bebas untuk melakukan kriminal cyber di Indonesia? Celahnya apa sih? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kemungkinan adalah karena pengawasan yang kurang. Oke. Jadi pengawasan kurang itu ada di mana? Satu, banyak ya kita lihat. Dari kepolisian kita apresiasi bisa tangkap. Menurut perkiraan kami, ini ada komunikasi. Pasti yang paling pusing, yang paling rese itu kepolisian negara yang jadi korban. Mereka pasti ucuk-ucuk lewat Interpol atau apa, komunikasi ke kepolisian sini bisa mengidentifikasi dan menangkap basah, itu prestasi yang luar biasa. Yang kedua, imigrasi. Kita perlu pertanyakan, kok 321 orang ini bisa masuk lalu rata-rata overstay dan nggak terdeteksi. Jadi ya kita nggak perlu nunjuk siapa salah siapa benar. Belajarlah dari hal ini. Jadi cobalah identifikasi kalau orang udah masuk, udah overstay, rata-rata dari Indochina. Itu polanya akan sama. Rata-rata dari Indochina. Kalau untuk yang penipuan judi online ini. Dan imigrasi tinggal bikinlah satu aplikasi atau satu program simple yang dari Indochina. Kalau udah overstay ngumpul di mana, lu cari. Gimana cara-carinya? Nah, sekarang semua orang pegang handphone kok. Masuk pakai HP, apakah dia pakai roaming atau pakai eSIM, identifikasi MAC address-nya atau apa, kerjasama dengan provider, ketahuan, ngumpul semua di Hamuruk, sebelum ditangkap juga udah ketahuan. Jadi itu kan bisa membantu. Kerjasama dengan provider harusnya begitu ya, lalu kemudian penegak hukumnya begitu. Mas Yusuf, pertanyaannya begini, kemarin disampaikan untuk mengetahui kemana uang ini terbang, ya kan, ke siapa saja uangnya, lewat rekening apa, maka kepolisian menggandeng PPATK. Apakah ini termasuk juga aliran dana dengan perbankan, OJK juga digandeng, bagaimana nanti prosesnya? Supaya kita tahu nih, uang ini lari kemana, siapa tahu utamanya?
Iya, kalau untuk penelusuran terkait dengan fakta-fakta transaksi keuangan, tentu sudah memang harusnya berkoordinasi dengan PPATK. Ya. Nah, cuman kan bisa saja ini kan terkait dengan teknik ya. Teknik ini kan wilayahnya ada pada kewenangan penyidik. Nah, artinya keperluan untuk pengungkapan fakta-fakta transaksi keuangan itu sekali lagi dipastikan itu pasti berkoordinasi dengan PPATK. Oke. Apalagi kalau sudah masuk tahap ke penyidikan. Nah, sementara ini masih dalam perlu klarifikasi lanjutan sesuai dengan rilis yang tanggal 9 Mei itu kan di antara ratusan itu sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini berarti tahapannya sudah pada penyidikan. Nah, tapi sekali lagi terkait dengan transaksi keuangan ini, memang yang bisa memberikan informasi kan PPATK. Nah, kalau ada transaksi yang sifatnya berawal dari PPATK itu kan berdasarkan analisis transaksi yang mencurigakan, artinya tanpa diminta. Tapi dalam hal ini, karena ini ada operasi penangkapan, tentu koordinasi yang dilakukan dari pihak penyidik. Oke. Nah, Sejauh yang ini proaktifnya penyidik. apakah sudah mencium misalnya indikasi TPPU? Jangan-jangan itu? Sekali lagi tentu itu ada pada kewenangan penyidik. Yang kita pantau bahwa hingga saat ini proses itu masih dalam penyidikan dan penyidikan. Makanya yang paling utama itu kan pasti ini kan teknik ya, skala prioritas yang dilakukan itu terkait dengan penyelidikan digital. Ini kan informasi misalnya berdasarkan akun yang ada di IG, ini kan harus terus dipantau ini, dipantau. Baru yang kedua ya berdasarkan klarifikasi dan keterangan para pihak yang sudah dilakukan penangkapan, yang bisa menjurus kepada sponsor, apakah itu ada jaringan WNI kaitannya dengan kepemilikan rekening misalnya, semuanya itu sekali lagi tidak bisa kita langsung fokus bahwa ada rekening besar yang menampungnya. Bisa saja ada jaringan WNI, tapi sekali lagi tentu itu berdasarkan pada pengembangan fakta-fakta dari yang dilakukan penangkapan kemarin ini. Tapi ada kecurigaan misalnya ini merupakan human trafficking, karena dulu kan ketika warga Indonesia yang ke Kamboja ternyata case-nya seperti itu misalnya, Mas Yusuf. Ya, ini kan kaitannya dengan visa. Nah, Oke, memang mereka sengaja dengan mendapatkan visa wisata lagi. Ya, tapi sekali lagi bahwa operasi pengungkapan ini diawali oleh adanya laporan informasi. Oke. Termasuk juga ada informasi yang di-browsing melalui internet, melalui proses penyelidikan gitu. Oke. Tentu faktor apakah ada kesengajaan atau kelalaian itu di luar kewenangan pihak kepolisian. Hanya dalam kasus ini kami sebagai pengawas fungsional kinerja Polri tentu mengingatkan bahwa Polri juga punya peran di dalam pengawasan orang asing. Oke, baik, saya ke Mas Alphonse. Kita coba lihat data tahun lalu, setidaknya sampai November. Saya perlu update kalau sampai akhir tahun begitu ada lebih dari 2 juta situs judi online yang ditutup oleh Komdigi. Nah, masalahnya adalah ditutup 1, nanti muncul lagi 1, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Ini bagaimana kita mengendalikan ini? Bisa nggak sih sebenarnya kita memutus penerbitan atau mungkin terciptanya situs-situs judi online baru? Apa yang perlu dilakukan oleh Komdigi? Kalau kita andalkan blokir itu, ibaratnya kita melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda. Saya nggak bilang bodoh, tapi kurang pintar. Jadi mudah sekali caranya. Orang judi online itu kan butuh pemain. Dia pasti pasang iklan, kirim SMS segala macam. Ya simple saja, follow the ad. Kalau ada iklannya, diklik iklannya. Dapat nomor telepon. Lalu hubungi, mau main, oh dikasih. Ini nomor rekeningnya, dapat nomor rekening. Sesudah itu setor buat tim, ya kan. Lalu dikasih, ini servernya. Yang diblok itu server itu. Lalu nomor rekeningnya kasih ke PPATK, kasih ke kepolisian. Siapa yang buka rekening ini? Pakai KTP asli atau palsu?
Kalau pakai KTP asli, yang punya KTP diproses. Kalau pakai KTP palsu, banknya diproses. Kenapa KTP palsu bisa kamu buka rekening? Lalu yang tadi dapat nomornya, koordinasi dengan provider. Ini siapa orangnya, datang dikembangkan. Jadi sebenarnya nggak perlu blokir itu, ikuti saja. Ada iklan ikuti. Itu akan langsung dapat ke sumbernya. Itu tidak sulit. Kalau kita hitung mungkin dari tahun 2017 itu disampaikan mungkin deposit dari judi online itu mencapai lebih dari 1.000 triliun rupiah. Jadi menurut Anda dengan kasus yang berulang setiap tahun yang kita lihat dengan paparan dari PPTK, pihak kepolisian, apakah menurut Anda semua lini pemerintah saat ini sudah serius untuk memusnahkan judi online di Indonesia? Nanti dijawab. Kami kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Baru, teh pucuk less sugar. Dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Terbuat dari kopi Great Brazil dan susu New Zealand, bikin kopinya gurih. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Baru, teh pucuk less sugar. dari 100% pucuk teh pilihan. Seger, enak lagi. Pilihan lebih sehat dari Depom. Teh pucuk less sugar. Rendah gulanya, enak rasanya. Indomie Nyemek Series, kolaborasi bareng Warmindo Legend. Auto nyemek dengan 12 sendok air rebusan. Mie nyemek Bangladesh rempahnya sekalap itu. Mie nyemek ala Jogja, legend gurihnya nendang. Indomie Nyemek Series, nyemek. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingsfood. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Wingsfood. Ya, Mas Alphonse, ribuan triliun diprediksikan perputaran judi online. Setiap tahun kita diributkan dengan hal yang sama terus. Jadi menurut Anda, apakah pemerintah semua lapisannya begitu termasuk di bagian IT sudah serius untuk memberantas judi online? Dulu kita jadi pasar, sekarang kita jadi markas. Judi online ini kalau di film Marvel ya, itu kayak Thanos. Kalau kamu lawan pakai polisi kayak Hulk. Komdigi kayak Thor, punya palu, blokir. Kalau lawan sendirian nggak bakal menang. Hulk lawan Thanos nggak bakal ini. Lalu harus semuanya dikeroyok. Jadi dari Komdigi, PPATK, OJK, kepolisian, Departemen Luar Negeri, BSSN, mereka harus bersatu. Kita kemarin minta ada satgas. Dan ini adalah maraton, bukan lari jarak pendek atau jarak menengah. Kamu bisa menangkap satu bandarnya, ya kan? Lalu dia akan muncul lagi. Kenapa? Karena the demand is there gitu loh. Selalu ada dan keuntungan besar selalu ada. Itu yang perlu kita sadari. Jadi nggak cuma Satgas sudah selesai nangkep satu, udah selesai. Ini selalu akan ada. Sekarang hari ini Malaysia juga pusing. Padahal Malaysia sudah melegalisasi judi offline. Ada di Genting. Tapi judi online mereka sasarannya marketnya middle low. Itu yang bisa merusak masyarakat. Nah, ada hal yang menarik yang saya ingin informasikan. Dengan penangkapan ini saya sangat apresiasi, sangat menarik. Ada harta karun forensik yang bisa dimanfaatkan asalkan pihak kepolisian men-treat crime scene-nya dengan benar. Bagaimana memanfaatkan harta karun itu supaya kita bisa menangkap tokoh utamanya sehingga praktik judi online setidaknya ya nggak semasif sekarang, berkurang lah.
321 komputer itu dan server-server itu menyimpan sidik jari forensik. Jangan sampai dikacaukan, minta ahli forensik untuk mengidentifikasi, itu banyak yang bisa didapat. Satu, dapat server sebenarnya IP-nya ada di mana. Yang kedua, bisa dapat pemainnya siapa aja kalau database-nya berhasil dibobol. Itu pasti bisa dibobol. Operator tangkap, buka database-nya. Yang ketiga, kalau ada uangnya yang tadi, ya kan, kripto atau apa, di komputer itu diaksesnya, tinggal dibuka, diambil uangnya gitu. Lalu banyak data-data lain, apakah itu servernya, pengelola siapa, itu tolonglah, itu 321 komputer sangat berharga, dan beberapa server yang ada di sana itu menyimpan informasi sangat berharga. Nah, jadi itu Mas Yusuf, komitmen dari pihak kepolisian memanfaatkan harta karun yang disebutkan tadi untuk kita ketahui siapa tokoh utamanya, siapa sponsornya. Ya, ini kan soal pemberantasan judi online ini sebenarnya sudah menjadi komitmen negara, komitmen presiden juga kan, dalam Astra Cita kan salah satunya. Nah, Polri sendiri kan perannya adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum. Oleh karena itu, melihat dari operasi pengungkapan kasus ini, kami kira ini satu upaya yang sangat prestisius, karena dari kronologi awal Mei laporan informasi langsung bisa dalam waktu 1 minggu lebih dilakukan penggerebekan, itu artinya sudah cukup kuat apa yang dilakukan pemantauan selama ini. Nah, hanya memang sekali lagi tantangan paling mendasar di dalam pengungkapan kasus penipuan online, judi online yang itu kaitannya dengan adanya transaksi keuangan, itu tantangan besarnya. Mengungkap transaksi keuangan sehingga akan menjurus siapa sponsor dan backingnya. Ini soal siapa sponsor ini paling utama sebenarnya yang harus bisa diungkap, sponsor keuangannya. Nah, ini yang ini menjadi tantangan. Ini yang kita dorong, tidak hanya selesai sampai di sini, tapi bagaimana transaksi keuangan itu memang tidak mudah. Ya, concernnya pemerintah untuk memberantas judi online tampaknya itu gagah di depan layar, Mas Yusuf. Dulu 2024 sudah ada Satgas Judi Online. Nyatanya sekarang ternyata judi online itu kok sangat sulit begitu untuk diberantas. Nah, apakah kita perlu menciptakan sebuah sistem baru yang lebih ketat? Misalnya, maaf, kita harus bertanya begitu. Ini kan rekeningnya pasti besar jumlahnya. Kok bisa mereka lolos punya rekening tersebut tanpa terdeteksi dari perbankan? Ya, tentu sifat penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian itu terkait dengan judi online. Pertama kan pemantauan, yang itu apabila hasil pemantauan merekomendasikan adanya situs-situs yang harus dilakukan blokir, kan kewenangan pemblokiran itu ada di instansi lain. Nah, termasuk terkait dengan adanya transaksi keuangan yang bisa memastikan transaksi keuangan yang mencurigakan itu kan PPATK. Hanya kalau sudah terjadi adanya bukti kejahatan, maka di situ yang dilakukan oleh penyidik proaktif terhadap PPATK meminta analisisnya. Nah, soal tantangan kaitannya dengan transaksi keuangan ini tidak hanya tugas daripada penyidik sendiri, tapi memang butuh dukungan semua pihak, perbankan, OJK dan juga PPATK. Artinya ya sinergi dan kolaborasi memastikan terkait dengan transaksi keuangan. Kalau hanya misal soal rekening di dalam kasus-kasus penipuan online itu pernah kita mendapatkan penjelasan dari Barisskrim itu, terkadang rekening itu dipinjamkan. Rekening itu KTP asli, rekeningnya ada pemiliknya. Tapi dia merupakan sindikat, ya, dipinjamkan oleh si pemilik itu. Nah, itu jaringan gitu. Kita lihat analisis jaringan itu memang tidak mudah, ruwet ya. Tidak satu garis, kalau linear itu sangat mudah dari dilacaknya. Tapi dia ya ruwet itu jaringannya, dan itu ada fakta rekening itu sah dimiliki oleh seseorang, tapi itu bisa dipinjamkan dan itu bagian dari sindikat itu. Oke, baik. Mas Alphonse, apakah Anda melihat memang skema kejahatan dari judi online ini berulang sama saja atau semakin canggih? Servernya di luar negeri kan ini? Servernya di luar negeri, agak bodoh kalau servernya di sini karena mudah teridentifikasi,
trafficnya semua sangat semudah. Dengan server di luar negeri pun seharusnya ISP yang memberikan layanan bagi operator judi online itu tidak sulit untuk mendeteksi. Karena layanan judi online ini beda dengan orang kerja. Bedanya apa? Satu, dia 24 jam. Traffic jalan terus, 3,2 GB. Kalau orang kerja kan jam 8 sampai jam 4. Lalu kalau malam enggak. Yang kedua, kalau misalnya orang kerja itu aksesnya situs-situs kerja, misalnya Google Workspace atau Microsoft OneDrive. Kalau judi online, ini 24 jam aksesnya ke situs-situs tertentu yang sebenarnya mudah di-flag dan mudah diidentifikasi. Iya. Mas Yusuf, bagaimana lantas langkah berikutnya yang perlu kita lakukan? Perketat orang masuk ke Indonesia itu perlu. Yang kedua ini paling inti nih. Kamboja dulu jadi surganya judi online, tapi mereka berhasil berbenah diri. Nah, Indonesia jangan sampai malah ketinggalan dari Kamboja. Respon Anda? Iya. Ini kan soal Kamboja kan melakukan penutupan dan pelarangan. Nah, kalau di Indonesia kan sebenarnya komitmennya sudah sangat jelas. Nah, hanya ini kan modus sekarang ini kan ada WNA. Jadi melakukan operasi di sini. Nah, maka tentu kita dari kasus ini mendorong ya tetap ada peran Polri di dalam pengawasan orang asing, meskipun pengawasan itu fungsional, administratif dan operasional, yang itu memerlukan koordinasi dengan instansi terkait yang punya kewenangan secara langsung terhadap masuknya orang asing itu. Nah, yang kedua, dari kasus ini tetap kita mendorong penyelidikan digital. Yang kedua, terus dilakukan pemantauan profil. Profil ya secara teknologi ya terkait dengan IP address, domainnya, itu terus harus dilakukan. Itu yang paling pertama yang diutamakan oleh penyelidikan dan penyidikan kasus ini, untuk tidak berhenti kaitannya dengan penyelidikan digital. Terutama mungkin lebih aktif lagi polisi cybernya. Mungkin ini nggak cuma tugas kepolisian, tapi kan banyaknya gitu iklan-iklan judi online di media sosial juga begitu banyak bertaburan. Ya, semoga kita nggak kalah cepat dari mereka. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mas Alfons sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara, sorotan berikutnya di Sapa Indonesia Malam, Amerika dan Iran kembali bersih tegang pasca keduanya saling tolak proposal negosiasi. Akankah perundingan dan perdamaian bisa tercipta di tengah konflik yang kian membara? Informasinya kami hadirkan usai jeda.